Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel Hafiz Kurniawan. Nah, sebelum kalian nonton video ini, bagi yang belum subscribe langsung aja pencet tombol subscribe-nya. Kalau udah, aktifin notifikasinya. Dan aku ucapkan terima kasih bagi yang udah melakukan keduanya. So, langsung saja di video kali ini aku nggak sendiri, jadi bersama dua teman. Yang ini siapa namanya? Siapa lo namanya? Aduh, siapa tuh? aduh, siapa tuh? Mikirkan lu, Hudaya. Udah, dari mananya aduh? Dibalik. Astagfirullah. Lu siapa? Kalau gue Sian Ahmad Ramadan. Biasa dipanggil Sian. Oke. Nah, di video kali ini jadi kita bertiga mau bahas tentang ada beberapa yang mau kita bahas. Jadi ada kayak misalnya kita kan lagi kuliah ya. Nah, ini kita mau ceritain sekilas tentang kampus kita, kemudian pengen mungkin kasih tips ke teman-teman semua. Mungkin ada yang baru masuk kuliah atau mungkin adik-adik sekalian yang mungkin cari referensi kampus atau tips gimana sih Kak caranya biar bisa diterima di kampus favorit. Nah, aku udah punya dua narasumber yang sangat luar biasa. Nanti biar mereka cerita sendiri. Dan mungkin ini video akan jadi dua part. Jadi video yang pertama aku mau bahas tentang kakak yang sebelah sini dulu. Jangan kakak lah manggilnya ya, abang aja ya. Abang di sini dulu. Ya basing gitu lah ya pokoknya lah, udah nggak apa-apa ya. Abang Daya. Yang di sini sama Udaya dulu. Ini untuk yang Indonesia dan yang ini yang spesial internasional. Our special ini guest. very special nih. Tetap apa? Down to earth. Wah, Down to bahasanya earth. Always down to earth. Nah, oke. kita bahas dulu yang pertama. Nanti bisa batu-batu tanya juga ke yang Indonesian apa universitas yang sangat luar biasa, Indonesian terkemuka. Oke. Yang nggak lebih-lebih banget lah nyampein santai aja ya. Iya, Pak. Selamat siang, Abang Hudaya. Siang. Siang. Iya, Apa kabarnya nih sebelumnya? Nanya dulu lah, basa-basi dulu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, itu jargon SD aku sih sama. Jargon gua banget nih. Nah, itu di sering. Oh iya. Di mana? Jangan dulu sebutin. Nah, Oh iya, tit gitu. Oh, sensor guys. Nah, bisa ceritain sekarang lagi menempuh pendidikan di universitas mana, terus semester berapa? Oke, jadi sekarang gue lagi di semester 4, mau ke semester 5 dari IPB University. Di Indonesiain dong, dipanjangin. Institut Pertanian Bogor. Luar biasa guys. Ini sebenarnya ya, ini nih kita semua nih satu lettingan. Tapi karena dia terlalu cerdas sehingga SMA-nya 2 tahun guys. Terlalu jenius dia. Terlalu jenius. Jadi dia cuma 2 tahun sehingga sekarang statusnya adalah kakak tingkat. Tapi tetap down to earth. Down to earth. Nah, mungkin bisa ceritakan sendiri sih pengalaman selama kuliah di IPB nih. Nanti kan sebelum aku mau nanya tentang apa kayak sejarah masuk ya, proses masuk, perjuangan masuk. Nah, pengen cerita sedikit gimana sih rasanya kuliah di IPB nih, Abang Hudaya? Rasanya tuh ya gimana ya, kayak kuliah pada umumnya sih. Asik-asik aja sih. Cuman ya yang beda tuh mungkin kayak apa ya, sistem pembelajarannya gitu. Kan pokoknya di IPB tuh ntar di tahun pertama tuh kayak ada asrama gitu. Jadi di situ tuh kayak asik banget gitu lah. Hampir beda sama kampus lain untuk punya ciri khas gitu ya. Punya ciri khas gitu. Oke. Berarti kan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya hampir ya masuk ke kampus ini ya. Iya. Nah, itu kira-kira kenapa bisa SMA-nya 2 tahun dan bisa masuk duluan nih sebelumnya? Mungkin bisa ceritakan dulu dari awal nih. Dari awal ya. Jadi kan dulu SMP kita kan satu SMP semua. Oh ya, satu SMP. Terus masuk ke SMA. Nah, waktu di SMA itu tuh ditawarin ini program percepatan akselerasi gitu kan. Kuliahnya cuma 2 tahun. Nah, kuliah. Maaf, sekolah. Sorry. Kurang fokus. Minum air putih dulu. Kan ditawarin tuh percepatan. Awal-awalnya tuh kayak nggak mau gitu, pengen normal gitulah, reguler. Tiga tahun gitu. Terus ada guru yang nyaranin gitu, katanya kalau 2 tahun bukannya kamu lebih hemat gitu. Ya kan? Iya sih, bener. Lebih hemat. Lagian juga kan kayak sekolahnya kan SMA dulu aku ngekos. Berarti kalau aku cuma 2 tahun kan bisa hemat setahun gitu. Betul, kan biayanya. Bener kan? Bener. Akhirnya ikutlah tesnya. Ya udah ikut deh. Nggak taunya lolos.
ya udah. Itu pas di kelas 1 tadi ya? Kelas 1. Kelas 1. Berarti begitu lolos langsung masuk ke kelas 3? Enggak dong. Gimana? Atau kelas 2 tapi materi kelas 3 ada yang masuk gitu? Lebih cepat materinya. Gini, lebih cepat gitu jam pelajarannya. Oh, dikebut. Kalau sistem di aku tuh jadi kelas 1 semester pertama belajar kelas 10, semester keduanya belajar kelas 11. Oh, nanti baru waktu kelas 11-nya full kelas 12 gitu sama persiapan ujian. Wah, kalau nggak jenius nggak jalan. Enggak gitu. Oh, nggak gitu. Please. Oh, nggak gitu. Semua bisa sebenarnya. Semua bisa. Semua orang punya kelebihannya masing-masing. Oke. Terus ya, tadi ada yang mau ditanyakan apa ya tadi? Aduh, lupa guys, sebentar. Tadi kan udah cerita nih masuk ke kampus IPB. Itu melalui jalur apa sih? Kalau nggak nanya jurusannya dulu nih, iya, pengen ditanya. Oh iya juga ya. Jadi gue bengong. Boleh cerita sambil cerita, lebih relax cerita. Ya, jadi sebelumnya itu, ini udah mulai cerita ke ini aja kali ya? Apa tuh? Ke kayak mau ke kuliah apa? Oh gitu. boleh nggak apa-apa langsung. Lebih singkat. Iya, kan jadi sebelumnya tuh udah kelas 11 nih. Kelas 11 otomatis gue harus mikirin mau kuliah atau apa untuk melanjutkan studi gue gitu kan. Aku apa gue ya? Aku apa gue? Bebas, relaxnya aja. Ya mungkin lingkungan di mana. Ya. Maaf kalau tadi aku, sekarang pakai gua. Saya. Santai. Jawab biar agak lama kan? Nggak apa-apa ya. Ini nggak ada nokat-nokat ya. Nokat. Ya jadi kan kelas 11 tuh mikir. Tadinya tuh pengen kuliah di kedokteran. What? Tadinya. Amin. Lagi. Enggak. Udah. Tadinya pengen ke kedokteran. Univ mana nih dulu? Ya kalau kedokteran sih pengennya di Lampung aja nggak apa-apa. Oh, kirain sebelahnya Bogor kan ada itu. UI. Nggak, jadi ya udah. Tapi lama kelamaan kayak kan kedokteran tuh ntar kuliahnya kayak nambah 2 tahun gitu kan. Iya. Koasnya kayak lama banget gitu. Untuk ngambil praktek gitu. Nah, terus ada lagi pendaftaran di namanya Politeknik AK Bogor. Analis kimia tuh. Itu juga aku tertarik ke situ kan. Wow. Udah daftar dan alhamdulillah keterima juga di situ. Luar biasa emang. Keterima tapi ada tapinya nih. Gimana ya? Kayak kurang seret gitu kan. Iya. Soalnya ada kesempatan buat alhamdulillahnya juga dapat kesempatan buat SNMPTN kan. Dan akhirnya nyoba tuh SNMPTN ke Institut Pertanian Bogor. Jurusannya pilihan pertama gua itu Teknologi Industri Pertanian. Oke. Terus pilihan keduanya tuh aktuaria. Pokoknya kenapa milih IPB gitu? Jadi sebelumnya tuh ada kayak perlombaan namanya Pesta Sains Nasional. Nah, di SMA itu deh. Di SMA lombanya di IPB gitu. Oh, luar biasa. Jadi datang tuh untuk pertama kalinya ke kampus IPB. Itu belum masuk ya, belum keterima. Belum keterima. Berarti masih kayak masuk. ini ban gue nih gitu. Di survei lah, iya. ibarat survei. Kayak di IPB tuh wah, ini biar kampus gue nih. Iya, nggak tahu kenapa ya gitu. Terus kadang keucap aja waktu di lomba itu tuh, tahun ini saya jadi peserta nih. Tahun depan mungkin saya bisa jadi panitianya gitu. Wah, Nggak tahu ya kenapa sampai sekarang. Iya, IPB. Terus kenapa milihnya jurusan Teknologi Industri Pertanian? Itu tuh kan tahu nih yang di daerah kita lingkungan industri pertanian banget kan. Gula daerah ada. Tinggal kita. Terus tapioka ada. Singkong ada. Nanas kaleng, ekspor malah. Pisang. Wah, luar biasa. Sanfra. Jadi kita ini tinggalnya di Provinsi Lampung yang alhamdulillah alamnya sangat mendukung kaya. Dan mensuplai kita sangat kaya untuk kita bisa memanfaatkan alam yang Allah ciptakan. Jadi pas banget lah ya buat Hudaya ini kalau misalnya dia ngambil pertanian pertanian, industri gitu kan. Industri itu kan berarti dari sebuah komoditas bahan baku kita jadikan sebuah produk supaya komoditas itu punya nilai tambah. Luar biasa. Berarti tadi
Terus ini nih yang SNMPTN tadi, SNMPTN gimana? Ya itu sih alhamdulillahnya keterima yang di Masya Allah. SNMPTN-nya yang Biasa. pilihan pertama teknologi industri pertanian itu. Di jurusan yang diambil yang pertama, pilihan pertama. Iya. Berarti memang itu paling impian dong ya kalau yang pertama. Iya sih. Iya. Yang dipengenin. Iya, betul. Terus gimana tadi setelah perjalanan selama kurang lebih 2 tahun ini berarti ya? Iya 2 tahun. Ada nggak mungkin kayak kendala atau yang dirasain lah kayak misalnya kekurangan gitu? Ya secara umum aja. Kekurangan apa nih waktu di kuliahnya atau gimana? Selama proses perjalanan, entah itu Perjuangan. perjuangan ya kehidupannya atau mungkin perkuliahannya, secara umum aja boleh ceritakan. Adaptasinya gimana? Ya cakep. kalau kuliah ya ini sih Normal ya. normal aja gitu. Sesuai, iya sama sih ya. Setiap kampus mungkin punya kayak standarisasi Iya. beda-beda. Apa ya? IPB Bogor ya? Iya, di Bogor berarti Bogor kan terkenal nih. Bogor itu kan Bogor puncak ya, tempat wisata. Ini IPB ini ada di dataran tinggi atau dataran rendah? Jadi kan IPB itu kampusnya ada banyak nih. Oh iya. Perkenalan kampus dong sekalian nih. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar lama. Ini khusus untuk Abang Budaya. Biar lama. Jadi mungkin cerita sejarah dulu boleh kali. Boleh. Mungkin boleh. Jadi Silakan. kayak fun fact aja ya. Jadi IPB itu tuh awalnya tuh Fakultas Pertaniannya Universitas Indonesia yang ada di Bogor. Nah, berdirinya IPB itu secara resmi itu pada tanggal 1 September 1963. Nah, di situ tuh baru ada 5 fakultas tuh pertama berdiri. Fakultas Pertanian, Kedokteran Hewan, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan. Gitu pertama berdiri. Nah, itu kampus awalnya itu ada di IPB di kota lah. Oh, kotanya. Namanya di Iya. Baranang Siang nama daerahnya. Nah, kalau kalian orang Bogor nih, orang Jawa Barat, tahu lah Bener pasti nggak? ya. Di mana? Baranang Siang pokoknya. Baranang Siang. Baranang Siang. Nama lokasi awalnya. Kampus utamanya di situ ya. Oke. Terus Nah, akhirnya lupa sih pada tahun berapanya itu IPB buat ini kampus baru di daerah namanya Dramaga. Nah, Dramaga itu ada di Kabupaten Bogor. Kalau tadi Masuk kan di kota Bogor. Oh iya. Kalau sekarang di Kabupaten Bogor. kabupatennya sekarang. Nah, yang di kota Bogor itu sekarang khusus buat kalau S1-nya itu buat sekolah vokasi dan sekolah bisnis. Yang di mana tadi? Di kota di Oh, Baranang yang Siang. awal Baranang tadi ya. Siang. Iya, yang awal. Yang fakultas lainnya itu ada di Dramaga gitu. Dramaga. Buat jurusannya kalau di IPB itu ada 9 fakultas sama 2 sekolah. Fakultas Sekolah vokasi tadi bukan? sekolah vokasi dan sekolah bisnis. Oh iya. Itu buat S1-nya. Kalau fakultasnya ada yang 5 tadi, pertanian, kedokteran hewan, perikanan, peternakan, kehutanan. Lalu selanjutnya ada Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), terus ada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, sama udah, iya itu lanjutannya. Sisanya sekolah bisnis sama sekolah vokasi. Banyak juga ya ternyata ya. Berarti dari perkembangan awal dari pemecahan atau pemekaran dari awalnya di UI itu, kemudian di Baranang Siang, kemudian punya cabang lagi, kampus lagi di Dramaga. Berarti memang kampus ini udah cukup maju ya. Oh enggak, jadi ini aja koreksi. Jadi di Fakultas Pertaniannya emang Fakultas Pertaniannya UI, cuman lokasinya tetap ada di Bogor gitu. Oke. Jadi kan kayak dulu ITB juga tuh, dia tuh sebenarnya dulu tuh Fakultas Tekniknya UI, cuman adanya di Bandung gitu. Oh, gitu. Bener-bener. Iya. Tapi tetap status kepemilikannya punya siapa? Sekarang ya IPB. Punya IPB ya, sudah punya hak paten lah sudah ibaratnya. pindah itu ya. Iya. Oke, tadi udah tentang mungkin perjalanan di sana, kemudian perjalanan proses ini. Kira-kira nih harapan terbesarnya setelah lulus dari kampus IPB apa nih? Kerja. Pastikan orang punya harapan masing-masing ya, karena setiap orang pasti punya pencapaiannya masing-masing. Nah, untuk harapan Huda sendiri ketika lulus dari kampus IPB, apakah ingin kembali ke daerahnya untuk memajukan daerahnya, atau mungkin ingin membuka misalnya wawasan baru, misalnya bekerja di daerah perantauan, atau seperti apa? Boleh cerita?
Kalau harapan ya sebenarnya sejujurnya sih masih ada pengen kuliah lagi gitu, pengen. Oh iya. Lanjut S2. SS ke luar gitu kayak dia. Oh iya. Sabar dulu. Jangan kesini-sini. Sebenarnya pengen tuh. Cuman ya apa ya? Ya gimana nanti sih? Mungkin yang deket-deket ini nih nanti pengen cari pengalaman kerja dulu sih setelah lulus. Pengalaman work experience yang penting. Kita udah punya cuan, kita bisa buka usaha sendiri gitu. Betul. Bagus. Yes. Baru deh kalau udah punya uang kan bebas. Mau ngapain aja. Bebasnya apa nih? Oke. Nah guys, berarti ini udah pembahasan ini udah mungkin secara umum dan lebih terinci lagi sudah dijelaskan oleh Hudaya. Mungkin bagi kalian yang pingin masuk IPB atau mungkin punya cita-cita nih, entah itu seangkatan kita yang mungkin menunda setahun, atau mungkin ada kakak kelas atau mungkin ada adik kelas, mungkin bisa tanya-tanya di Instagramnya. Di mana? Di sini aja deh. Apa namanya? Atau nanti taruh link di deskripsi ya. Oke. Apa namanya? Gak bisa munculin di sini nih. Bisa. Bawah nih, di bawah. Kayaknya takut nanti ke bawahan. Ketinggian. Ya bisa. Apa? At Hudaya. @kasep_hudaya. @kasep_hudaya. Nah, jadi itu tadi guys ya, untuk pemaparan dari Hudaya ini untuk kampus IPB Institut Pertanian Bogor yang berada di Bogor pastinya ya, di Jawa Barat ya. Tadi mau nyebutin daerahnya sebenarnya lupa. Kalau untuk di IPB sendiri itu kan ya tentunya yang jalur dari pemerintahnya gitu, yang jalur umumnya itu kan ada SNMPTN dan SBMPTN. Ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa IPB itu hanya menerima yang dari jurusan IPA. Jadi kalau misalnya kalian dari IPS mau masuk ke IPB, itu kalian SBMPTN-nya harus ngambil Saintek gitu. Ini untuk S1 ya. Kalau untuk vokasi itu bisa ada yang dari IPA, ada yang dari IPS, tergantung program studi yang ada di vokasi itu mau nerima dari jurusan apa gitu. Oke. Terus selain jalur umumnya itu IPB juga ada jalur mandiri yang banyak banget sih jalur mandirinya. Kayak ada namanya UTMBK, ujian tulis masuk berbasis komputer. Oke. Terus ada lagi jalur ketua OSIS, jalur prestasi nasional internasional, terus sama ada jalur BUD, itu sih yang aku ingat. Beasiswa utusan daerah ya. Beasiswa utusan daerah. Oke. Kayak bermitra gitu sama perusahaan atau sama pemerintahan daerah buat masuk ke IPB. Ada itu nggak sih biasanya kayak tanggungan atau apa ya? Kayak jaminan gitu loh kalau udah dibantu sama tadi yang utusan daerah itu. Ada misalnya setelah dari sana kembali ke sini gitu, harus ya. Jadi sebenarnya di perjanjian resminya tuh kita harus ada mengabdi, kalau nggak salah tuh 2 tahun gitu deh. Setelah itu kalau misalnya mau pindah nggak apa-apa. Kalau BUD ya. BUD tadi ya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video ini spesial untuk Hudaya, untuk kampus Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya kita mau lanjut ke Syahrini Ahmad Ramadan Kampus Internasional. Di mana kampusnya dan di mana negaranya? Langsung aja nanti lanjut di next video. Ada di mana? Sini. Ya pokoknya sini. Nanti stay tune aja, bakal ada video terbaru khusus untuk internasional. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.